Begini, akhir-akhir ini saya sedang galau. Aku tuh sedang galau, teman-teman. Karena kalian tahu kan, menikah dengan orang Amerika, menikah dengan orang berkeluarga negaraan lain daripada kita, kamu tahu kan, saya tuh orang Indonesia menikah dengan warga negara Amerika atau US citizen. Nah, kalian harus pikir gini. Kalau menikah itu, ya masalah enak apa enggak itu kita bahas di tempat lain ya. Maksudnya di video yang lain. Tapi kali ini saya akan membahas masalah sebagai orang Indonesia, WNI, dan menikah dengan orang asing. Apakah otomatis menjadi orang Amerika? Apakah otomatis menjadi warga negara Amerika? Karena menikah di Amerika, tinggal di sini, terus apakah langsung jadi orang Amerika gitu kan? Kadang-kadang kalian ada yang bertanya, ya terserah, ada yang mau nanya apa enggak. Tapi aku tuh mau cerita kegalauan hati saya akhir-akhir ini, teman-teman. Begini ya, saya menikah di tahun 2011. 2010 aku menikah di tanah air, di Jogja. Terus setelah itu kita pindah ke sini. Maksudnya saya bawa anakku yang waktu itu si Yaya umurnya masih 14 tahun. Terus pindah ke sini di tahun 2011. Terus kita menikah lagi. Tapi dengan orang yang sama ya, maksudnya menikah lagi dengan cara Amerika supaya dapat legalitas di sini. Terus setelah itu mengurus green card dan lain-lain, akhirnya di tahun berikutnya saya sudah pegang green card atau permanen resident gitu kan, penduduk tinggal tetap di sini. Kalian harus tahu ya, namanya permanen resident itu bukan berarti warga negara Amerika, tetapi itu adalah kartu izin tinggal atau sebagai penduduk tetap ya, kayak KTP gitu lah ya. Kalau kita di tanah air kan ada KTP, sebagai orang Indonesia, orang asing juga nanti ada kartu izin tinggalnya, namanya KITAS. Kalau yang masih sementara, terus nanti bisa sekian tahun kemudian memenuhi persyaratan akan dirubah menjadi kitab, kartu izin tinggal tetap. Nah, kalau di Amerika itu ada green card yang kondisional yang masih sementara, setelah 2 tahun menjadi green card yang tetap, artinya LPR gitu ya, permanen resident, permanen residen yang sudah tetap, dan itu diperpanjang setiap 10 tahun. Saya sudah melakukan perpanjangan yang pertama, artinya sudah 2 tahun pertama yang sementara, kemudian yang 10 tahun sudah, karena saya sudah memasuki tahun ke-13, teman-teman. Jadi nggak terasa, saya tuh udah 13 tahun rupanya tinggal di Amerika. Lama juga ya. Ya meskipun ya memang sih hampir setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, tapi biasanya sih setahun sekali saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Maksudnya pulang ke tanah air, ya menengok keluarga lah, acara keluarga lah, segala macem. Pokoknya puji Tuhan, alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan dan suami menyediakan, memfasilitasi bisa hampir tiap tahun pulang gitu. Nah, yang mau saya ceritakan, kegalauan apa sih Kak? Emangnya bisa galau? Ya, begini, sudah memasuki 3 tahun ini, suami kan udah pensiun nih. Suami saya kan bukan orang yang muda, kalian juga tahu saya juga bukan seorang perempuan yang muda lagi, enggak. Saya menikah sama suami ini di usia saya waktu itu 45, dan waktu itu suami saya itu 57 kalau nggak salah. Saya kenal dia 56, kemudian 57-nya dia menikah sama saya. Jadi kita bukan orang muda lagi. Ini pernikahan saya yang kedua ya, teman-teman. Kalau buat suami, ini pernikahan yang pertama. Karena suami itu belum pernah menikah, gitu loh. Oke. Terus ceritanya apa? Saya tuh galaunya gini. Saya itu sebetulnya punya harapan ya. Bukan apa harapan, apa cita-cita gitu ya. Kalau di kemudian hari udah pensiun, saya tuh pengen tinggal di tanah air gitu loh, teman-teman. Jadi ya harapan kayaknya tinggal harapan. Kenapa sih Kang ngomong harapan tinggal harapan? Ya karena suami udah 3 tahun pensiun,
kelihatannya dia tidak ada keinginan untuk tinggal di tanah air gitu loh. Maksudnya tanah air saya, Indonesia. Karena begitu udah pensiun, ya puji Tuhan kita pindah ke kota kecil, terus pindah di kota kecil karena kita pengen membeli rumah sendiri dengan halaman yang luas gitu. Ya udah tercapai, punya rumah kecil dengan halaman yang luas, sampai punya hutan di belakang rumah. Nanti kapan-kapan saya share ya, hutan di belakang rumah kita. Nah, terus karena memang suami itu suka berkebun, teman-teman. Suami itu melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah itu dia suka gitu. Jadi kita memang nggak ada tujuan untuk tinggal di kota, ya kan? Kenapa? Ya ngapain tinggal di kota, orang kita udah pensiun kok, ya kan? Suami udah nggak kerja dan saya juga nggak kerja, ya udah di rumah melakukan kegiatan di rumah. Kalau saya pribadi kalian tahu sendiri, saya melakukan apa aja dan saya happy tinggal di kota kecil. Yang penting ada internetnya. Yang penting fasilitas internetnya kenceng 24 jam. It's okay. Aku sih mau tinggal di desa, mau di gunung, mau di hutan. Yang penting ada internetnya 24 jam. Itu aja. Itu kalau saya. Dan enggak, gini teman-teman. Ya memang nggak ada yang kurang ya, hidup kita puji Tuhan ya. Ini di kota kecil, tapi kalau kita ada keperluan, mau belanja, mau ke bank, mau ke rumah sakit, mau apa itu cuma ke kota sebelah itu, ya namanya Florence, kota sebelah itu cuman 9 menit, 10 menit pakai mobil. Loh Kak, itu namanya bukan jauh dong. Iya, emang deket banget. Jadi kita tinggal di kota kecil tuh kayak perbatasan sama kota besar sebelahnya gitu loh. Jadi cuma 10 menit pakai mobil udah nyampe kota. Tapi ke tempat saya ini udah kota kecil, enak kan, jadi nggak ada masalah ya. Jadi nggak, maksudnya jangan kalian bilang kayak di kampung banget, terpencil banget, susah mau mau apa ya, cari supermarket, cari Walmart, cari bank, enggak 10 menit aja udah sampai kota. Oke, balik lagi ke galauan itu. Otomatis teman-teman, saya kan kepingin ini harapan sih sebenarnya, kepingin tinggal di tanah air, tetapi karena suami itu sepertinya nggak ada tanda-tanda kepingin atau apa ya, bisa tinggal di negara orang, bukan negara orang juga kali, di negara saya, maksudnya di Indonesia, kayaknya tuh nggak ada gitu loh. Jadi dia itu sepertinya memang sedang menikmati masa pensiunnya ya. Kalau kalian lihat apa kegiatan suami, kalian bisa lihat di short saya itu ngapain aja tuh. Saya putin di situ. Saya masukin semuanya videonya, tapi dalam bentuk short ya. Jadi apa yang dilakukan suami? Menebang pohon lah, berkebun lah, inilah itulah ya, DIY inilah, maksudnya kayak melakukan kerja apa sih? Kerajinan tangan. Kayak membangun greenhouse, kayak bikinin apa itu meja kayu atau apa, pokoknya kerajinan tangan itu suami senang banget ngelakuin kayak gitu. Jadi ya mungkin itu karena sedang menikmati masa pensiunnya, ya saya juga nggak bisa dong begging apa mereka kayak ayo dong pindah, ya nggak bisa dong, kita egois gitu ya kan. Kita kan sebagai pasangan suami istri ya, kita harus saling memahami, harus saling mengerti bahwa ini kebahagiaan suami. Masa sih saya harus maksain diri saya harus tinggal di tanah air saya, meskipun di tanah air, maksudnya di Indonesia, di negaraku kan ya ada ibuku, ada anakku. Sekarang anakku itu yang anakku yang besar ya, anak saya cuma 2. Jadi anak saya yang tertua itu si Tata sudah punya anak, jadi aku udah punya cucu. Mereka tinggal di Bali, ibuku, adekku, keluarga besarku semuanya di Jogja. Gimana ya? Ya memang ya itulah, kalian harus tahu namanya orang kalau sudah komitmen menikah dengan orang asing, ya kalian harus membayangkan, jangan pasti mau dong tinggal di negaraku, ya nggak boleh gitu juga gitu kan. Ya harus memahami keinginan suami, bukan keinginan ya, apa yang dia nikmati, apa yang sedang dia kerjakan. Kita nggak bisa maksain diri kalau kita ingin menjaga rumah tangga perkawinan kita itu bagus gitu. Dengan begitu suami juga menghargai kita gitu kan. Nah jadi
oke lah. Jadi selama ini teman-teman, saya ini udah masuk di tahun ke-13 ya. Ya udah, apa boleh buat. Saya tadinya kepingin banget punya harapan tinggal di tanah air, tapi kok kayaknya kayaknya suamiku belum ada keinginan ke situ. Ya sudahlah, kita nikmati dulu ini masa pensiun. Kita nggak tahu kan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan atau apa nggak tahu. Tetapi saya mulai mikirnya kayak gini. Kalau harapan saya itu tidak tercapai, kalau memang ya sudahlah, mungkin kita tinggal di sini di Amerika. Akhirnya saya kepikiran saya akan pindah kewarganegaraan. Saya mau menyerahkan WNI saya, udahlah jadi warga negara Amerika aja. Ya kayaknya tidak ada juga bukan keuntungan ya begini. Jadi menurut pendapat saya teman-teman, sebagai pasangan kawin campur, kita memang harus mengambil benefit ya, keuntungannya. Karena sebagai warga negara Indonesia, menikah dengan orang Amerika, warga negara Amerika, saya mengambil manfaatnya begini. Karena kita tinggal di negaranya suami, jadi saya tinggal di sini itu mendapatkan green card dengan disponsori oleh suami sebagai pasangan kita. Artinya green card based on marriage. Green card saya berdasarkan perkawinan, ya kan? Berdasarkan karena menikah dengan warga negara Amerika. Jadi saya bisa mendapatkan green card. Nah, apa itu green card? Apa hak, kewajiban dan lain, semuanya sama. Seperti warga negara Amerika, sama persis. Bisa bekerja, bisa bepergian. Artinya bepergian tuh pergi keluar negeri, keluar Amerika, masuk lagi, keluar, masuk lagi, mau apa tuh bebas gitu ya, nggak perlu minta visa, nggak perlu, pokoknya bisa keluar masuk, bisa juga bisa kerja, bisa bepergian keluar masuk Amerika, bisa membeli properti, kalau mau beli rumah, beli tanah, beli apa, bisa saya, yang penting ada duitnya aja. Ya, jadi mau pakai nama saya, kayak mau nama suami, nggak ada masalah, meskipun kita bukan warga negara Amerika sebagai green card holder atau pemegang permanen residen aja, sama hak-haknya. Terus yang tidak sama adalah cuma satu, saya tidak boleh memilih presiden pada waktu pemilu di Amerika, voting gitu loh. Itu kan, karena saya bukan warga negara Amerika, ya saya nggak berhak, masuk akal lah ya, ngapain juga milih presidennya negaranya orang, kan bukan negara saya kan masih WNI, warga negara bukan Amerika, WNI Indonesia, ya kan. Jadi masuk akal kalau saya nggak boleh pemilu di sini, ya iyalah ngapain juga, bukan negaraku, ya kan. Terus saya mau mengambil keuntungan sebagai WNI, masih tetap pegang WNI, karena harapan saya itu tadi, kalau bisa pensiun di tanah air, pensiun di Indonesia, saya nanti bisa sebagai WNI mensponsori suami untuk mendapatkan KITAS, kartu izin tinggal terbatas, yang nantinya bisa menjadi kitab atau permanen residen di Indonesia. Karena saya WNI mensponsori suami gitu loh. Paham? Nah itu keuntungannya. Jadi sebagai pelaku kawin campur menikah dengan warga negara asing, keuntungannya itu kalau di negara suami saya disponsori suami, nanti kalau suami pindah ke negara kita, tinggal di Indonesia, saya mensponsori suami biar dapat permanen residen gitu. Nah, kalau saya menjadi warga negara Amerika, saya nggak bisa sponsorin suami, teman-teman, nggak bisa lah, sama-sama orang Amerika kok, ya kan, dia orang Amerika, saya orang Amerika, ya nggak bisa sponsorin. Terus nanti kalau mau tinggal di Indonesia, ya saya harus mengajukan, saya dan suami ya, harus mengajukan visa tinggal, visa izin tinggal, tergantung. Di Indonesia tuh ada visa pensiunan, ada visa kunjungan terbatas, ada visa kerja, ada visa student, pelajar. Ya kalau kerja enggak ya, kita udah pensiun, student juga enggak kan, kita kan nggak mau kuliah di Indonesia. Terus ya mungkin yang alternatifnya mungkin visa retirement visa untuk pensiunan, itu saya harus ngajuin visa kalau aku warga negara Amerika, suami juga. Atau satu lagi visa sebagai investor, ya kalau kita mau bikin bisnis, ya kayaknya enggak juga gitu, saya sama suami nggak punya duit sebanyak itu teman-teman, mau
invest apaan, ya kan? Orang kita orang sederhana nggak punya, lah, bukan orang yang kaya mau buka bisnis tuh enggak ya. Paling masuk akal adalah kalau saya juga warga negara Amerika, suami juga mau tinggal di Indonesia, yaitu mengajukan visa pensiunan, dan itu ada prosesnya, nggak sesederhana main terbang aja ke sono ke Indonesia. Paling terbang Indonesia sebagai turis dulu, ya kan, ngurus visa, dan itu biasanya nggak praktis, maka lebih baik mengurus visa dulu sampai dapet, terus baru kita terbang ke Indonesia. Oke, tapi pilihan itu belum saya ambil. Nah, kenapa? Balik lagi ke masalah kegalauan saya. Kalau melihat sepertinya suami tidak ada keinginan tinggal di tanah air saya, di negara saya, kayaknya saya mau give up aja. Maksudnya, udahlah jadi warga negara Amerika aja. Karena nggak ada keinginan untuk tinggal di sana, ya kan? Jadi, atau saya kalau setiap pulang ke Indonesia juga nanti kalau sudah jadi warga negara Amerika kan jadi kayak turis aja, nggak lebih dari 1 bulan. Mungkin itu. Nah, terus ngapain Kak mendadak ganti? Iya, karena otomatis ya ada keuntungannya sih kalau jadi warga negara Amerika. Kalian tahu kan, kalau kita visanya, bukan visa. Kalau kita punya paspornya Amerika, udah jadi warga negara Amerika, kan paspornya Amerika. Saya tuh terbang kemana aja tuh nggak minta visa, teman-teman. Pengen main ke Eropa, pengen main ke Jepang, pengen main ke negara mana tuh, karena lah, kalian tahu visa. Ngomong visa. Karena paspor Amerika kan sangat kuat. Nggak dimintai visa apapun. Ya, yang penting ada duitnya aja beli tiket dan bisa terbang. Beda dengan kita yang masih pegang paspor Indonesia. Kalau mau kemana-mana harus minta visa dulu, minta visa macam-macam dulu, baru bisa terbang. Jadi saya mikirnya cuma itu sebenarnya. Karena apa? Kalau ke Indonesia pun tuh sama-sama, ya udah saya sama suami sama-sama jadi turis aja. Biasanya juga kalau kita pulang paling lama sebulan juga nggak ada, ya kan? Ya itu kan sama aja kayak turis gitu. Itu yang jadi kegalauan saya. Terus pertanyaan kalian, loh Kak, memangnya Kakak nggak otomatis jadi warga negara Amerika? Enggak, teman-teman. Jadi, kalau kalian menikah dengan orang Amerika atau orang asing, ya tapi saya ngomongin Amerika aja ya, karena memang yang sedang saya jalani ini, maksudnya pengalaman saya, yang saya tahu adalah Amerika. Kalau negara lain, kalian pelajari sendiri. Itu udah banyak di internet, pelajarilah sendiri. Kalau sama warga negara Jerman gimana Kak? Kalau Swedia, kalau Belanda, ya ada sendiri. Kalian pelajari sendiri. Carilah banyak loh. Cari digging di internet. Googling maksud saya. Jadi begini, kalau kita mau apply sebagai US citizen, warga negara Amerika, saya itu sudah memenuhi syarat. Nggak otomatis soalnya. Jadi, kalau melamar menjadi warga negara Amerika berdasarkan merit kayak saya kan, based on merit, kita harus sebagai pemegang green card holder, pemegang permanen resident selama 3 tahun. Nah, saya kan udah tinggal selama 13 tahun, jadi udah qualify banget, udah lama berhak kalau mau pindah. Artinya saya mau ngomong itu. Cuman ya itu tadi kenapa saya belum pindah juga. Terus kalau misalnya Kak, kalau yang datang ke Amerika sebagai turis, apakah bisa jadi warga negara? Ya apalagi itu nggak bisa. Kalau kalian pemegang green card berdasarkan pekerjaan, karena kalian kerja, ya, terus dapat green card kan, based on pekerjaan, berdasarkan pekerjaan, kalian juga bisa, tetapi nggak 3 tahun, selama 5 tahun. Kalau udah 5 tahun sebagai pemegang green card, bisa kalian apply melamar sebagai warga negara Amerika. Kak, kalau berdasarkan asylum, apa itu pencari suaka, karena terancam di negaranya, kan banyak ya imigran ke sini karena perang terus datang ke Amerika, meminta pertolongan di sini terus tinggal di sini, itu juga bisa. Itu ada juga aturannya. Tapi saya lupa lagi ya. Kita harus googling. Kalau itu saya nggak pelajari. Tapi yang saya tahu adalah itu. Jadi, oke teman-teman. Saya lagi mikir ke situ teman-teman. Apakah ya udahlah,
mungkin ganti paspor aja gitu. Oke, saya batasi ngobrolnya, curhatku sekian dulu. Gampang, nanti kita bahas topik yang lain. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Atau kalian pengen saya ngebahas apa lagi nih, masalah apa nih? Masalah nggak enaknya tinggal di Amerika, atau nggak enaknya menikah sama orang Amerika. Ya boleh juga, udah terserah kalian pengen aku bahas apa. Tulis ya. Itu ya teman-teman, sampai ketemu lagi ntar di video yang akan datang. Terima kasih udah nge-like, udah subscribe. Makasih ya. Sehat-sehat selalu. Itu ya. God bless you all. Bye.